I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Pertempuran Surabaya dengan saya Satri Dinasti, dengan saya Karnetia Saputri, dengan saya Retno Sabira. Nah, pertempuran ini merupakan perang pertama pasukan Indonesia dengan pasukan asing setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Itu menjadi salah satu pertempuran terbesar dan terberat dalam sejarah Revolusi Nasional Indonesia yang menjadi simbol nasional atas perlawanan Indonesia terhadap kolonialisme. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari pertempuran Surabaya. Yang pertama, penyebab meletusnya pertempuran Surabaya ini adalah reaksi masyarakat Surabaya terhadap kedatangan pasukan sekutu pada 25 Oktober 1945. Pasukan sekutu yang tergabung ke dalam pasukan AFNEI di Tanjung Perak kemudian membuat pos pertahanan. Tujuan kedatangan AFNEI ini adalah mengemukakan ketahanan perang, melucuti senjata perang, dan menciptakan ketertiban. Hal ini dilakukan dengan menyebar selebaran untuk menyerahkan senjata yang memantik kemarahan masyarakat Surabaya. Selain itu, latar belakangnya tindakan mereka menyerbu penjara di Surabaya. Jadi mereka menerobos penjara Surabaya untuk membebaskan tahanan pasukan para sekutu yang masih ditahan. Nah, itu kan tidak boleh. Serta upaya untuk menguasai objek vital di Surabaya juga membuat suasana memanas. Nah, latar belakang pertempuran Surabaya lainnya itu yang pertama kedatangan tentara Jepang ke Hindia Belanda, itu salah satunya. Lalu yang kedua kedatangan tentara Inggris dan Belanda. Lalu yang ketiga ada juga insiden di Hotel Yamato, itu merupakan di Surabaya, itu di Tunjungan Surabaya. Lalu yang keempat yang paling penting kematian Brigadir Jenderal Malabi. Pada 27 Oktober 1945, pasukan sekutu memutuskan menyerbu penjara dan membebaskan para tawanan perwira sekutu yang ditahan oleh Indonesia. Pasukan sekutu mulai mendirikan pertahanan di tempat-tempat penting seperti lapangan terbang, kantor radio, gedung internatio, dan pusat kereta api. Tidak hanya itu, mereka juga menyebarkan selebaran yang berisi imbauan agar masyarakat Surabaya segera menyerahkan senjata. Akan tetapi, rakyat Surabaya menolak menyerah kepada sekutu. Lalu, kondisi ini semakin mendorong rakyat Surabaya untuk melakukan perlawanan terhadap sekutu. Pada tanggal 28 Oktober 1945, pasukan Indonesia yang dipimpin oleh Bung Tomo mulai menyerang pos-pos pertahanan milik sekutu. Lalu, 3 hari kemudian, pada tanggal 31 Oktober 1945, Brigadir Malabi tewas di tangan para pejuang Indonesia. Kejadian ini sentak menyulut kemarahan sekutu dan mereka memberi ultimatum agar rakyat Surabaya segera menyerah. Sekutu mengancam rakyat Surabaya akan dihancurkan jika tidak menyerah. Namun, masyarakat Surabaya tidak gentar dan tetap melakukan perlawanan. Puncak pertempuran Surabaya terjadi pada 10 November 1945 ketika pasukan sekutu menyerang kota Surabaya. Dalam melawan sekutu, para pejuang Indonesia menggunakan beberapa senjata, salah satunya senjata tradisional bambu runcing. Setelah 3 pekan, pertempuran Surabaya mulai mereda pada 28 November 1945. Pertempuran ini lebih banyak memakan korban jiwa dari pihak Indonesia yang mencapai sekitar 20.000 orang, dan sementara itu korban jiwa di pihak sekutu sebanyak 1.500 orang. Tidak hanya itu, penduduk juga banyak yang mengungsi dari kota Surabaya dan bangunan-bangunan mengalami kerusakan dan kehancuran parah. Berdasarkan kronologi, dampak pertempuran Surabaya dibagi menjadi 2, yaitu positif dan negatif. Dampak negatif dari pertempuran Surabaya adalah jatuhnya korban sekitar 20.000 rakyat Surabaya yang sebagian besar adalah warga sipil. Selain itu, diperkirakan sebanyak 150.000 orang terpaksa meninggalkan kota Surabaya. Sementara dari pihak lawan, sekitar 1.600 orang prajurit Inggris tewas, hilang, dan luka-luka, serta puluhan alat perang rusak dan hancur.
Selanjutnya adalah dampak positif dari pertempuran Surabaya, yaitu semangat membara yang ditunjukkan rakyat Surabaya membuat Inggris merasa seperti di neraka. Walaupun pada akhirnya Surabaya tetap jatuh ke tangan sekutu. Namun, cara pandang bangsa Inggris dan Belanda terhadap para pejuang Indonesia benar-benar berubah. Siaran radio pemberontakan Bung Tomo yang menjangkau hingga keluar Indonesia juga berhasil mendorong dunia internasional untuk menekan Belanda dan Inggris agar mengendurkan serangannya, bahkan mendatangkan berbagai bentuk bantuan bagi rakyat Surabaya. Setahun setelah pertempuran ini, Soekarno menetapkan pada 10 November sebagai Hari Pahlawan. Sekian presentasi atau penjelasan dari kami, Mas bakal paparkan. Terima kasih sudah mendengarkan. Mohon maaf bila ada kesalahan, kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.